Sebab penamaan itu sendiri sebetulnya adalah belum tentu adalah yang bersangkutan yang mengklaim, tapi orang lain yang memberikan nama itu. Jadi itu masalahnya. Seperti orang yang memisahkan diri dari madrasahnya siapa itu? Mu'tazilah, siapa namanya tuh? Wa'il bin Atta. Ya, Wa'il bin Atta sebagai tokoh Mu'tazilah Asy'ari, karena nggak cocok dia membuat sempalan. Atau Mu'tazilah yang menyempal dari Asy'ari karena dia lebih cenderung pada rasionalismenya. Orang yang separatis, memisahkan diri. Makanya sebenarnya golongan separatis, golongan i'tizal yang menuduh Wasil bin Atta itu Mu'tazilah, bukan Mu'tazilahnya. Itu adalah label yang diberikan oleh Asy'ari, kelompok Asy'ari. Mu'tazilahnya itu mengklaimnya ahlul haqqi, ya kulaniku. Nah, Mu'tazilahnya menuduh Asy'ari ahlus siyaqi wa dhalal. Orang itu tidak menamakan saya teroris, tapi orang lain yang memberi label bahwa Anda adalah teroris, kan begitu. Dan banyak hal-hal yang kita sendiri, kita tidak pernah memberi nama, tapi orang yang memberi nama itu sendiri. Termasuk nama kita juga bukan bikinan kita kok. Saya bukan pilihan saya, nama saya kok. Ya kan begitu. Nah, makanya saya ingin Anda semuanya mengerti bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berjuang membela, menyampaikan tugasnya sebagai Rasul adalah dengan cara yang sangat bijaksana dan dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik dan santun. Dan Nabi Muhammad menyampaikan pesan Allah sebatas hanya juru bicara, hanya sebagai menghantarkan pesan saja, bahwa Nabi ditugaskan hanya sekedar menyampaikan, tidak lebih dari itu. Percaya silakan, tidak ya sudah. Ini berulang-ulang di dalam Al-Quran seperti itu. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksa, termasuk la ikraha fiddin, tidak paksa dalam agama. Fama alaika illal balag, tugas kamu hanya menyampaikan. Di ayat lain banyak sekali. Wa in tawallu fa innama alaikal balag wallahu basirum bil ibad. Kalau mereka tidak menurut, tidak patuh, tidak setuju, kalau mereka berpaling, ya sudah. Fa innama alaikal balag, tugas kamu hanya sekedar menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad. Ini sangat banyak sekali. Sampai ketika Rasulullah secara psikologis merasa kesal saja orang itu tidak percaya, itu langsung mendapat teguran dari Allah. Jadi artinya ya sudah, kamu nggak usah kecewa, nanti kamu rusak sendiri. Fala'allaka bakhun nafsaka, ya, ala asarihim, ketika engkau menelusuri perilaku mereka. Alla yu'minu bihadzal hadisi asafa, karena penyesalan kamu akibat mereka tidak percaya. Ya sudah, bayangkan, itu kan sudah jelas. Tuh kan habis wilayahnya kan itu. Nah sekarang saya mau nanya, ketika orang memaksakan akidahnya, kepercayaan pada orang lain dengan cara yang kasar, apalagi dengan peperangan, dengan mukulin orang, ini kan artinya dia mengambil wilayah kerja yang lebih luas dari wilayah kerja Rasul dong. Berlebihan kan? Kayak santri ngundake kiai ini kenteng iki. Itu ki anak loh. Iya boleh. Kita nama beli nyewet kan kok diwadani kok. Senyewet duduk. Nah jadi sejak kapan terjadinya distorsi terhadap jihad yang dalam pikiran Rasulullah dan jihad dalam pikiran umat Islam sekarang ini?
Itu kan dalam perkembangan psikologi agama. Ya kan begitu. Sampai pada zaman Orde Baru dulu ya. Zamannya Pak Ali Murtoko dulu tuh ya. Itu kalau sudah kata jihad paling mengerikan. Sebagai komando jihad udah. Kayaknya udah rasanya kayak hantu dah kalau jihad tuh. Iya, terjadi. Jadi sesungguhnya begini. Al-Quran mah dijamin keotentikannya sampai sekarang Allah yang menjamin, dan terbukti tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah, mengutak-ngatik isi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra dan kami yang akan menjaga dzikra, maksudnya Al-Quran itu. Gak usah takut. Seringkali percetakan salah nyetak, kurang alif saja ketangguhan cepat. Nggak lama kok. Kurang alif aja kok. Sehingga kaidah-kaidah nahu sorof yang populer ketika Al-Quran penulisannya berbeda, itu tidak bisa mengikuti kaidah nahu populer. Tetap itu termasuk mustasnayan untuk menjaga keotentikan Al-Quran. Itu kita yakin ya. Dan tetapi di mana mulainya munculnya distorsi, pergeseran pemahaman, saya kira kembali kepada kemampuan seseorang menginterpretasikan ayat-ayat itu. Timbulnya mazhab-mazhab kan dari interpretasi, dari tekstual itu sendiri. Nah makanya jadi ia berkembang akhirnya menjadi berbagai mazhab, berbagai aliran, berbagai berapa kejuke semuanya tuh 73. Saya kira lebih. Ayo hitung-hitungan tah. Sedikit bikin ke. Ayo. NU Muhammadiyah, LDI, PRSS, Al-Wasiliyah, Maning Ali Irsyad. Yang di Banten itu apa namanya? Matlo Anwar. Iya. Ada PUI dan banyak lagi. Itu satu. Partai Islamnya ada PKB, ada P3, ada macam-macam lagi kan. Persis ya, ada mazhabnya, ada Syafi'i, Hanafi, Maliki, macam-macam. Nanti di dalam ahli sunnahnya juga ada kino-kino lagi. Nanti golongannya kelompoknya Kiai Masar, kelompoknya iya, ada kino lagi. Iya, aliran pluralisme ya, kelompok pluralisme, kelompok moderat, kelompok ekstrim. Ya, ayo hitungan ya kayak 300 mana. Bukan 73 golongan. Nah makanya termasuk itu juga, dan saya sangat hati-hati ketika orang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan," bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 sesat, yang benar satu. Saya bukan tidak percaya kepada hadis Nabi, tetapi yang saya curigai apa betul Nabi ngomong atau tidak. Kalau ngomong saya percaya. Jadi kan masalah sikahnya, kebenarannya. Karena terbukti banyak hadis yang tuh, hadis yang dibuat-buat orang, hadis yang dhaif karena perawinya ingatannya lemah dan sebagainya kan gitu. Atau juga mungkin pihak-pihak orang lain yang buat-buat hadis. Apa benar kan yang Nabi bilang gitu? Sebab hadis ini telah dijadikan satu justifikasi terhadap perpecahan umat Islam. Saya kecewa. Pembenaran bahwa Nabi membenarkan bahwa kita akan berpecah. Gak masuk akal sama. Nabi itu adalah tokoh pemuda di Mekah yang hobinya atau apa keistimewaannya, itu tukang mendamaikan orang. Makanya saya kan gak setuju kalau hadis itu dijadikan justifikasi, dijadikan legalitas. Umat Islam itu berpecah, itu kan pembenaran artinya. Mana mungkin orang pecah belah dibenarkan tuh? Gak mungkin. Sungguh sangat tidak mungkin. Nah makanya paling-paling saya menduga Nabi tidak mengatakan seperti itu. Karena tidak mungkin Nabi mengatakan sesuatu yang kata-katanya menjadi sebab orang berpecah belah. Logika saya dalam rangka menghormati Nabi. Gak mungkin beliau mengatakan sesuatu
sesuatu yang berakibat memecah belah umatnya. Nabi nggak pernah memecah belah umatnya kok. Yang visinya aja kalimat tauhid kok, kata persatuan. Pada saat usia muda dia telah mampu berhasil gemilang, ya, dapat menghindarkan pertumpahan darah, konflik horizontal di Mekah gara-gara meletakkan batu hitam itu sendiri. Ya kan dia nyebut sejarah ini. Iya, masa iya Nabi mengajak berpecah belah? Itu pikiran saya seperti itu. Akan tetapi kalau, makanya kan gitu namanya, kalau memang benar hadisnya sahih, dapat dipertanggungjawabkan bahwa Nabi memang mengatakan demikian. Ini umpamanya nih Mas, kalau tadi saya menduga Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tetapi ketika Anda punya bukti yang kuat, ini rawinya, ini sanadnya, kan gitu, hadisnya begini, kalau tidak mutawatir ya minimal ya hadis masyhur lah, kan gitu, yang meriwayatkan tidak satu, bukan hadis ahad, yang satu orang aja. Kalau memang iya Nabi mengatakan, maka saya terpaksa harus melakukan interpretasi ulang terhadap makna hadis itu, supaya jangan saya menuduh Nabi membenarkan perpecahan. Sepakat nggak kalau saya berpikir begitu tuh? Nah, ya ini jujur aja Pak Joni ini perlu. Jadi lalu saya jangan dituduh, aduh ingkar sunnah. Bukan begitu maksudnya, salah pahaman itu bisa mau. Interpretasi ulang itu ialah maksud Nabi bukan menunjukkan perpecahan, tetapi untuk mencari kebenaran adalah sangat sulit. Satu alternatif saja di antara 72. Jadi kemungkinan salahnya kita lebih banyak daripada kemungkinan benarnya. Ya kan begitu? Seperti saya sering menolong orang sakit. Kata anu sihir, kata anu santet, segala macam. Enggak. Itu faktor psikologis. Memang dia lagi dalam keadaan gundah gulana, sedang dalam keadaan stres, ya, sehingga terjadi kesurupan segala macam. Enggak, itu kejiwaan saja. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ya kalau mungkin orang lain apa aja, maning-maning sihir, masa sihir kabeh? Ya penyakitnya penyakit beneran kun mah, iya ya, bakal kanker ya lawannya kudu lating. Ya kan gitu. Tetapi saya juga tidak menafikan sihir itu ada. Tetapi kan 1001 saja nggak ada loh. 1000 orang sakit yang benar kena sihir itu nggak ada Pak Jody. Sangat sedikit sekali. Nah, begitulah kira-kira maksud Nabi itu. Sulitnya orang menjadi benar itu, artinya kita harus bersungguh-sungguh, penuh kewaspadaan, karena kemungkinan tersesatnya adalah 72 banding itu maksud saya. Mungkin itu maksudnya. Bukan membenarkan perpecahan, gimana lagi? Lima jalan kita mah. Jadi pendapat saya setuju, silakan, nggak apa-apa kok. Nah, saya setuju bilang, setuju ya, masa nak bainan mawone. Aja kepaksa, mau paksa mbak. Ya iya. Ya iya. Saya mah apa saja yang sifatnya mengurangi kewibawaan Rasulullah, yang mengurangi kemuliaan Rasulullah. Ketika orang menisbatkan apa saja, baik perbuatan, perkataan yang kira-kira tidak mendukung kemuliaan kepribadian Rasulullah, saya tidak mudah untuk mempercayainya. Prediksi persoalan perpecahan itu tidak perlu diprediksi, karena sejarah manusia selalu demikian, bahwa nanti anak cucu kita akan berebut warisan. Itu nggak usah diprediksi. Yang pada umumnya kalau dia berebut semua. Iya, jangan kita memprediksi bahwa anak saya nanti kalau sudah dewasa dia bakal pacaran. Mesti diprediksi, karena sesuatu yang
memang kelazimannya di dunia seperti itu. Iya, tetapi Nabi jangan memberikan justifikasi pembenaran terhadap perpecahan itu. Ya, seperti punten ada hadis Nabi bahwa Umar, apa yang kau sukai? Aku ingin selalu berjuang di samping Rasulullah. Ya kan gitu. Utsman, apa yang kau banggakan? Aku merasa bangga ketika aku bisa menyumbang hartaku perjuangan Rasulullah. Kemudian Ali, apa yang kau senangi, yang kau banggakan di dunia ini? Ketika aku bisa memberikan advice, memberikan, ya bukan nasihat ya, apa namanya, advokasi lah terhadap Rasulullah. Kamu, Abu Bakar, apa yang menjadi kesukaan kamu di dunia ini? Aku suka ketika Rasulullah di sampingku. Nah, lalu mereka bertanya, baginda Rasulullah sudah menanya kami semua. Hadisnya kira-kira seperti itulah, ya, mana seperti itu. Ini kesukaan kami seperti itu, menanya kesukaan kami. Sekarang baginda Rasulullah, apa kesukaan baginda? Kata Rasulullah, kesukaan saya adalah cewek dan wewangian. Ahabbu ilayya at-tibu wan nisa. Dengar nggak di situ? Dengar nggak? Ya harus kita curiga itu. Orang gua bilang serius, siap berjuang, begitu semuanya. Apa yang Anda sukai? At-tibu wan nisa, yang wangi-wangi dan yang cantik-cantik. Situ mana? Ya itu kan diucapkan setiap khutbah nikah. Dinasihatkan oleh para naib, setiap orang nikah begitu. Gimana lagi? Ini kan saya sensitif dalam hal ini. Dalam hal ini saya sensitif. Kalaupun saya salah, saya siap disalahkan. Non? Ya kalau saya sikap seperti ini disalahkan, saya siap disalahkan. Ya, karena kesalahan saya berawal dari rasa memuliakan Rasulullah. Itu saja pertama. Setuju boleh? Iya, ya, itu persoalannya. Jadi ya, itulah kadang-kadang kita stereotip. Ini benar enggak? Awas, bukan saya tidak percaya pada hadis. Ya, Kanjeng Nabi iya, tapi dia ngomong kan lagi, bakal ngomong ya ngatur kita mah. Ya, tadi bukan omongan yang ngomong gini bagaimana mah. Itu persoalannya. Nah, makanya saya akan berulang-ulang, saya lebih banyak memahami faktor-faktor sisi-sisi psikologis Nabi. Itu lebih jelas, lebih gamblang, lebih elegan, lebih lugas, lebih tegas, jelas di dalam Al-Quran daripada melalui keterangan hadis-hadis itu sendiri. Karena yang berkata adalah Sang Pencipta yang tahu lahir batinnya persis. Iya. Makanya yang jadi persoalan adalah kadang-kadang kajian Islam kritis itu kadang-kadang menjadi sorotan. Ya, terburu dituduh dengan jil dan sebagainya. Saya kira itu adalah pemikiran. Jangan terburu-buru memfatwakan halal darahnya dan sebagainya. Saya bukan jil, tapi saya juga berpikir kritis. Saya bukan jil, ya kan begitu. Kenal juga enggak kok. Ya kan gitu. Tapi ya saya juga, ya ini adalah cara saya berpikir seperti ini. Saya nggak bisa dibuat-buat kan begitu. Memang saya kritis seperti ini, alami gitu, tidak dipaksakan. Ya mohon maaf kalau saya berpikir salah, dianggapnya salah ya gimana, yang benar gimana, kan gitu. Apa saya nggak boleh? Patokan saya juga bahwa Nabi pasti orang yang sangat mulia, kan gitu. Sehingga apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan ketika bertentangan dengan kemuliaannya, saya meragukan. Ya memang iya, karena hadis itu merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya ibaratnya ya, dalam susunan ketatanegaraan dan perundang-undangan, ibaratnya undang-undang dasar. Di bawahnya namanya undang-undang. Di bawahnya lagi peraturan pemerintah. Ya, pemerintah dan presiden. Di bawahnya lagi cuklak. Bawahnya lagi cuknis. Kan gitu. Perda dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira. Jadi memang hadis sebagai sumber juga. Karena posisi hadis adalah menerangkan yang muskil di dalam Al-Quran. Nabi yang punya hak untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Allah itu.
Akan tetapi selama Nabi hidup itu persoalan masih sangat simpel sekali. Jadi belum terpikirkan itu menjadi masalah, sehingga tidak dipertanyakan. Peradaban berkembang, orang Islam bersentuhan dengan bangsa-bangsa yang lain, kan itu belum masalah. Nah, gimana hukumnya?